sedang emang bertumpukan. Karena biasanya kan ada juga karakteristik zona yang kalau udah ada beberapa tim numpuk di sana, zonanya ke sana gitu. Tapi ternyata di match terakhir kita esports Indonesia season 3 benar-benar sangat-sangat krusial momentumnya, apalagi di pinggir-pinggir zona juga udah terlihat terpick up di salah satu orang. Oleh Chris juga bakal gak dikasih ampun. Langsung ada lemparan grenade menuju ke arah bawah sana. Wih, udah sulit banget kondisinya. Gimana nih Shark Riders? Waduh, Shark Riders kesian nih. Coachnya rambutnya udah biru nih. Masa temennya nggak ada biru-birunya sih? Iya, kan? Harus menunjukkan kualitasnya dong gitu. Dan kali ini kalau lu lihat satu persatu sudah mulai di pick off dan mereka memberikan resource tambahan untuk lawannya. Sementara itu ada tembakan yang sudah mulai dirasakan juga, di mana akhirnya seorang T-Pai berhasil di pick off dan gua rasa ini bakal menjadi satu confirm kill untuk teman-teman dari Shark Riders. Denger loh mereka. Shark Riders langsung menunjukkan mereka punya kebolehan gak bakalan diumpet-umpetin lagi. Dan yang paling menarik adalah Tax. Sebenarnya mereka udah notice betul kalau ternyata di atas tuh ada satu tim yang bakal jadi penghalang mereka. Dan daripada gue nungguin mereka, ya udah kita langsung straight forward masuk ke dalam zona selanjutnya. Dimana kebetulan zona selanjutnya tuh cuman sebatas nyebrang pulau ini aja. Dan yang paling penting adalah kalau seandainya nyebrangnya ini nggak ketahuan, itu bakal jadi satu keuntungan untuk mereka. Karena nanti mereka yang akan cegat siapapun yang mau nyebrang. Iya, dan kalau lu lihat sendiri kali ini seorang Ras sudah dapat satu tamu lagi untuk dihajar. Seorang Kidir udah berhasil di revive kali ini, menyisakan satu orang yang berada di depannya bakal langsung dihajar. Dua orang sekaligus dan satu orang berhasil di pick off Ajisman. Kerja sama dan juga komunikasi yang bagus tercipta lagi-lagi dari Ras dan kawan-kawan. Kidir, Willy dan juga Agiswas akan berhasil mempick off dan juga mengeliminasi poin-poin yang akan bisa dia kumpulkan untuk hasil akhir dari klasemen. Tapi terdengar suara vehicle yang emang juga sangat berdekatan dan itu menjadi sebuah sinyal untuk serangan selanjutnya. Chrono diaktifkan, langsung coba dihujani peluru begitu saja, agak agresif, agak gak nyantai. Kidir dapat satu, Arcia juga berhasil dapat satu. Ternyata 4 poin eliminasi diamankan. Ras juga masih akan berpikir apakah dia bakal regroup karena satu orang lagi terpick up di sana, bakal coba langsung dian begitu saja tanpa ampun with Toto Berse. Ras bersama teman-teman dari Blue Rhinos tentunya dan Rhino Warriors ya, ini benar-benar menjadi satu tim yang lagi-lagi harus diwaspadai untuk teman-teman dari Eagle Forces. Itu dia, dan kali ini menyisakan seorang Force saja yang bakal coba menyelamatkan placement poinnya setidaknya untuk teman-temannya. Walaupun udah berhasil mendapatkan 2, tapi tersisa satu orang dengan tidak ada revival system. Ini menjadi satu kerugian yang luar biasa besar. Dan kali ini lagi dan lagi teman-teman dari Ras dan kawan-kawan bertingkah lagi nih. Ini kenapa ya? Setiap ada Manai dimanapun itu anak-anaknya langsung potensi MVP, Pak. Itu dia. Emang tuh ini orang speciality-nya luar biasa sekali ya, buff win-nya. Dan sepertinya kalau ngomongin buff win, apakah ini akan works? Karena Ras sepertinya ada di area pinggir zona Marble Works dan dia kayaknya sadar betul di dalam Marble Works itu masih ada satu tim. Dan dia tadi udah sempat notice ada satu orang yang sempat ngintip. Dan ini infonya udah dapetin sama Kidir juga. Kidir udah notice di sana. Dan di depannya juga ada satu orang lagi. Dan yang gue pertanyaan, lebih ke sini. Lebih ke Tiger Troopers. Apa yang akan dilakukan oleh Tiger Troopers setelah tadi dia ada di Mountain Villa dan di tengah-tengah Quarry? Iya, dan kali ini mereka bakal dipaksa untuk turun, masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi mereka masih coba untuk menjaga flanknya. Menurut gue ini oke, tapi lu nggak perlu sampai 4 orangnya berada di sini, Pak. Lebih wise kayak lu sisain 1 atau 2 orang di sini, sisanya coba secure jalan masuk ke dalam zona selanjutnya gitu. Itu dia, kecuali mereka emang regroup terus dan juga stick together anaknya. Tapi kalau ngomongin stick together, dari stick togethernya mereka udah berhasil dapat 1 poin knockdown yang mungkin bisa di-convert jadi poin eliminasi. Dan sekarang yang jadi menariknya ternyata Circle narik ke arah bawah ke tengah lagi. Jadi kemungkinan besar Golfkers masih punya area untuk zona selanjutnya, Bung Skala. Nah, ini juga menjadi cukup menarik ngomongin circle ya. Kalau udah berantem antar circle kan juga bahaya, Pak. Ya kan? Jadi kalau berantem jangan bawa-bawa circle juga. Dan kali ini tim Apana sudah mulai dirasakan. Dili ternyata harus mendapatkan tembakan dari arah yang berbeda. Justru membuka mereka peluang untuk dihajar oleh tim yang berada di dalam zona terlebih dahulu. Berkat mereka open fire. Itu dia, karena mereka open fire jadi agak
krusial banget momennya dan harus benar-benar fokus. Apalagi Black ternyata di sisi lain juga harus jatuh terkena down gitu saja. Kondisi yang tidak menguntungkan sebenarnya untuk Black, tapi gue harap segera ada bantuan untuk Black karena gimana pun kita harus ingat Black juga menjadi salah satu MVP di tim Tiger Troopers. Dan apalagi kita lihat juga sekarang si Subware saja harapan terakhir di sini untuk seorang diri. Ternyata dia masih berhasil dapetin lagi 1 poin eliminasinya Bung Skyla. Dan dia masih punya vehicle untuk setidaknya kabur dan masuk ke dalam zona selanjutnya dengan 4 medkit yang tersisa. Nggak buruk-buruk banget, tapi catatan pentingnya adalah di zona yang seperti ini 12 menit game sudah berjalan, masih tersisa 11 tim, Pak. Luar biasa sekali Sportstar Indonesia Season 3 Grand Final kita. Ini match terakhir benar-benar intens dan gak ada yang mau kalah. 11 tim dan juga 32 peserta yang masih tersisa di menit 12. Ini bukan satu hal yang sering terjadi di Free Fire tentunya. Apalagi kalau kita lihat ternyata juga Circle udah akan memaksa semuanya masuk ke Circle selanjutnya. Terlebih lu juga bisa lihat gimana ini dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Satu di rumah merah, satu di parkiran truk. Dan itu mungkin airdrop juga bakal bisa jadi tempat berlindung selanjutnya. Itu bisa jadi tempat berlindung selanjutnya dan kali ini seorang Sharon yang tersisa sendiri. Sang lone survivor kita ternyata berhasil di pick off begitu saja oleh Ekal dan kawan-kawan. Sementara itu zona selanjutnya masih masuk ke tengah-tengahnya lagi. Dan kali ini tembakan sudah mulai dirasakan dan diberikan oleh Ekal dan kawan-kawan dari Shark Warriors ya? Shark Riders. Shark Rider. Dan ini Apam akan mencoba membuktikan sesuatu setelah beberapa kali dia kayak ibaratnya gagal. Kesandung ya kan. Try and fail, but he never fail to try. Dan akhirnya kalau kita perhatikan, dia dekat banget nih sama zona. Dan yang lebih menariknya, akhirnya orang yang lagi di Marble Works bakal mengalami penumpukan. Dan itu bisa jadi keuntungan untuk teman-teman dari seorang tadi Apam, Pak. Tapi gue rasa Dili juga di sini sama teman-temannya punya satu advantage di mana mereka walaupun tidak berada di dalam zona, tapi setidaknya mereka masuk ke dalam zona nggak bakal ada yang terlalu notice karena justru penumpukannya berada di daerah Marble Works ya, Pak. Yoi Ren, sepertinya juga bakal jatuh di sana. Ical bakal coba tembak, wow. Di pick off begitu saja, setengah dari langsung hilang, nice. Dengan sniper di sana, masih bisa melihat ke arah depan, ternyata masih ada keluar juga untuk bertahan diri. Tapi kondisinya udah sulit banget. Di sisi lain Bismo juga bakal jatuh. Di pick off begitu saja, agak sulit untuk menolong seorang Bismo. Tapi perlu lu lihat glue-nya ini banyak dari seorang Anto. Memungkinkan Anto merevive kembali kawannya. Yes, dan kali ini teman-teman dari Ras yang notabene mereka mendapatkan 1 buya dan juga dengan torehan poin eliminasi yang cukup banyak di round pertama. Kali ini mereka masih cukup lengkap 4 orang dan juga 6 poin elimination yang artinya mereka adalah kill leader sementara di round ini. Kill leader sementara di round ini, tapi kalau ngomongin Bismo ini setelah di revive nggak bagus tapi nggak buruk-buruk amat juga karena dia berhasil dapetin 1 orang lagi. Terpikir begitu saja dan udah mulai semakin sulit kondisinya, ditambah dia belum dapat tambahan health point selanjutnya. Oh my god, di sisi lain juga udah ada Kidir bakal beraksi bersama dengan teman-temannya. Tiba-tiba berubah jadi konflik. Ras dapat poin eliminasi. Agiswas juga udah koleksi 4. Berbahaya sekali tim dari Bang Manai dan juga manajer Darto, dan yang lebih berbahaya lagi ini ada Ekal dan juga kawannya yang masih stay alive. 4 tim tersisa, ternyata banyak aksi terjadi, tak sempat tersorot kamera karena memang sebegitu intensnya. Masih ada Willy dan juga teman-teman dari Rhino Warriors. Dan kali ini Rhino Warriors masih coba untuk mendominasi, sementara itu seorang dia sudah berhasil di pick off walaupun tidak bisa dikonfirm, tapi setidaknya Apam harus mengeluarkan beberapa glue wall, bahkan itu adalah glue wall terakhir seorang Apam untuk menyelamatkan dia sekali ini, Ajis Fan. Yes, dan Ras sepertinya dia punya resource yang banyak banget. Glue wall dia masih punya 9, 7 juga grenade, dan itu masih tetap menjadi convert kill untuk seorang Ras walaupun dia agak terpojok. Sekarang 3 tim tersisa, 12 peserta yang hidup dan mereka masih lengkap 4 orang, bahkan 13 poin eliminasi diamankan, bahkan juga di sisi lain Ekal nggak mau kalah bersama dengan kawannya. Apam juga udah koleksi 7 poin kill, tapi Apam malah ke knockdown lebih dahulu, dia terpick off begitu saja, agak sulit kondisinya dan agak intens. Yang lebih fatalnya lagi ini bisa lihat gimana teman-teman dari Blue Shark Riders ini bisa jadi fatal banget momentumnya, karena kalau seandainya dia telat, dia bisa jadi kehilangan kesempatan mereka untuk menang. Apalagi lu bisa lihat ternyata ditahan terus. Dili juga udah jatuh dengan Asiaktin. Oh my god, XP masih berhasil dapetin 1, tapi Ras ada untuk teman-teman dari Rhino Warriors.
hilang. Dan akan segera ditutup saat lagi harusnya. Untuk teman-teman dari Apam, Ekal, Rixby, dan juga dia. Itu dia. That's it. Shark Riders get the booyah. Congratulations for Shark Riders. Oh my god, berhasil dapetin Buya dengan toren poin eliminasi yang sangat luar biasa. Congratulations sekali lagi untuk manajer, untuk Coach Tabul dan juga Shark Warriors bersama para manajer gitu ya Pak ya. Yes. Waduh. Ini udah